Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Sylvia Irmayanti, guru di SMP Negeri 9 Sampit, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426731441. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 9 Sampit pada kelas 8 Ruang 2 dengan tema Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik aja? Atau luar biasa? Oke. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran apa? Agama apa? Pendidikan agama Islam. Bagaimana keadaannya hari ini? Perasaannya bagaimana? Senang. Yakin senang? Ada yang sedih, ada yang galau? Tidak ada ya? Aman ya? Oke, aman. Sebelum kita mulai belajar, persiapkan diri dulu. Bukunya sudah siap di atas meja? Persiapkan diri dulu, persiapkan tempat duduknya, rapikan seragamnya, jilbabnya dirapikan juga. Sudah siap? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah, oke. Dipimpin oleh Tian aja ya. Kita berdoa dulu. Maju ke depan. Dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Setelah ini Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan, kita hari ini akan mempelajari tentang akidah, yaitu tentang rukun iman. Oke, rukun iman. Iman kepada apa yang kita pelajari? Iya, betul Arpian. Iman kepada kitab-kitab, berarti Arpian yang memperhatikan yang Ibu jelaskan minggu lalu. Oke, sebelum kita menuju pembelajaran, kita sepakat dulu ya. Kalau kalian tidak sepakat dengan isi yang ada di sini, silahkan sampaikan ke Ibu. Apakah sepakat dengan kesepakatan belajar yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya? Ibu hari ini hanya mengingatkan kesepakatan belajar kita. Yang pertama, ada apa? Ya, aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua? Sepakat? Oke. Kemudian sebelum lanjut, kita ke pertanyaan pemantik dulu. Yang pertama, Ibu tanya, jika kita melakukan perjalanan jauh, apa yang kita butuhkan agar tidak tersesat? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Arfian. Alat navigasi. Alat navigasi. Itu kayak sudah zaman Kalau yang zaman sekarang kita bisa pakai apa? Iya, Google Maps atau GPS ya disingkat. Oke. Sama halnya seperti kita menjalankan kehidupan, kita perlu ada petunjuk, ada pedoman. Kemudian pertanyaan kedua,
Berapa jumlah kitab yang wajib kita imani, yang Allah turunkan? Ya Ersa? Ya, ada 4 kitab. Kemudian tujuan Allah mewahyukan kitab kepada para rasul. Apa tujuannya? Tujuan Allah menurunkan kitab? Ya, Nana? Ya, sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup manusia. Allah menurunkan kitab itu sama dengan untuk kaum manusia, untuk umatnya, untuk pedoman para umatnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, setelah pertanyaan pemantik tadi kita ada tujuan pembelajaran. Pertama, apa tujuan pembelajarannya? Silakan dibaca sama-sama. Pertama, mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, iya, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi nama-nama kitab Allah yang wajib diimani beserta rasul penerimanya. Kemudian yang ketiga, iya. Oke, ini berkaitan dengan sikap. Berkaitan dengan sikap kalian, maka kalian wajib menunjukkan sikap menghargai kitab suci sebagai wujud iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita ice breaking dulu sebelum masuk kegiatan inti. Ice breakingnya silahkan berdiri. Silahkan berdiri dulu. Semuanya sudah berdiri? Sudah? Oke. Siapkan satu meja, satu pulpen aja di tengah-tengah. Dengarkan perintah ibu. Ada sikat, sakit, sikut. Sikat itu ambil pulpen di tengah. Kalau sakit itu pegang perutnya. Kalau sikut pegang sikunya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Ersa dengan Raisa belum. Tidak konsentrasi. Ulang. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Angkat yang dapat angkat. Oke, ya silakan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya silakan duduk. Ya saking bersemangatnya Agustina sampai lepas pulpennya. Kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita. Ya, dalam artian iman itu adalah membenarkan dan meyakinkan. Itu pengertian iman. Meyakini, membenarkan, mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian Allah tidak hanya menurunkan kitab, tapi Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu apa artinya? Bisa sambil diperhatikan ya, buku LKS-nya ya. Di LKS juga ada di materinya. Kitab itu berbentuk apa? Buku. Sedangkan suhuf itu berbentuk? Iya, itu pengertian. Dari segi pengertiannya berbentuk buku dan berbentuk lembaran. Kemudian kita lanjut ke kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Ada berapa tadi? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan dulu sebelum ibu lanjut? Oke, Alam. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Oke. Tahu nabi yang menerimanya? Tahu. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Oke. Kitab Taurat? Nabi Musa. Ya. Kitab Injil? Isa. Isa siapa? Isa alaihissalam. Iya, Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada? Nabi Muhammad SAW. Oke, betul. Berarti kemampuan Alam sudah pintar, sudah bisa. Oke, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ini penjelasan sesuai dengan waktu diturunkannya. Jadi kitab Taurat itu adalah kitab pertama yang Allah turunkan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kemudian urutan atau kitab yang kedua, urutan kitab kedua yang diturunkan Allah itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa tadi? Nabi
Nabi Daud. Kitab Zabur itu tidak berisi hukum-hukum, tapi hanya berisi hikmah dan nasihat. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Lanjut. Yang ketiga adalah kitab Injil. Oke. Kemudian kitab Injil itu diturunkan kepada siapa tadi? Nabi Isa alaihi salam. Oke. Kemudian kitab yang keempat. Kitab yang keempat itu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada siapa? Oke, kepada Nabi Muhammad. Maka itu adalah kitab yang kita yakini, kita agamanya apa ya? Islam ya. Yang kita yakini sebagai umat Islam itu sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, sebagai alat navigasi kita tadi ya, sebagai apa? GPS kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Kita simak video singkat ya, video singkat dulu berkaitan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kakak Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Dok. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei, Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, boleh juga. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dok! Aduh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 5 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut di dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab yang kepada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Oke. Sampai di sini video kita. Tadi apa pelajaran yang bisa diambil di dalam videonya? Berkaitan tentang 4 kitab. Ada yang bisa menjabarkan yang sudah dijelaskan oleh sang kakak tadi ya, kakak penjaga perpusnya. Ada yang bisa mengulang apa yang disampaikan? Oke, Isna. Bisa berdiri, biar jelas ya. Oke. Ada 4 kitab. Kemudian terkait pertanyaan Syamil dan Dodo tadi ya. Terima kasih, Isna. Terkait pertanyaan Syamil dan Dodo tadi, bagaimana kondisi 3 kitab sebelumnya? Ada yang bisa mengulang apa yang dijawab oleh kakaknya tadi? Bagaimana? Oke, Arpian. Ketiga kitab tersebut sudah tidak berlaku lagi, digantikan oleh Al-Quran.
Bukan digantikan sih, lebih tepatnya adalah disempurnakan ya. Tadi yang sudah digambarkan. Oke, sudah betul tadi. Cuman kurang tepat di kata digantikan, tapi disempurnakan. Oke, Arpian, terima kasih. Selanjutnya adalah Ibu ingin kalian membentuk kelompok secara bercampur ya. Jangan cewek-cewek, jangan cowok-cowok, tapi campur. Ada laki-laki, ada perempuan. Oke, siap? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Oke, Ibu beri nomor kelompok aja ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di belakangnya, dan kelompok 4. Kemudian Ibu akan membagi tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya adalah kalian menjawab persoalan, menjawab permasalahan terkait tentang cara kita mengimani kitab-kitab Allah. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan keluarkan berbagai macam sumber belajar kalian. Boleh keluarkan HP-nya, silahkan. Boleh keluarkan buku-buku yang kalian bawa untuk mencari hasil dari diskusi kalian. Silakan dituliskan nama-nama kelompoknya ya. Tunjuk ketua dan sekretarisnya. Ketua itu bertugas untuk nanti akan mewakili presentasi di depan. Silakan bersama temannya berdua presentasi. Kemudian sekretaris bertugas untuk mencatat atau menuliskan hasil diskusi kalian pada lembar LKPD kalian masing-masing. Setiap kelompok ini memiliki persoalan atau memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa saling bertanya atau bertukar pikiran antar kelompok, tapi boleh di antara anggota kelompoknya. Kita sepakati dulu berapa waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan? 25 menit? 30 menit ya? Sepakat? Sepakat. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Ketuanya Arpian ya? Boleh ditambahkan jawabannya, boleh digabungkan dengan jawabannya sudah kalian dapat masing-masing per orang. Yang sudah selesai siapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai. Oke. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 4. Setelah ini langsung kita presentasikan hasilnya ya. Oke, kita mulai ya, presentasi ya. Sudah siap? Semangat? Semangat kok suaranya seperti itu. Semangat! Kita mulai dari number 1. Wes, bahasa Inggris lah. Nomor 1, kelompok 1. Silakan yang presentasi maju ke depan. Oke, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu studi kasus konflik informasi di era digital. Rifki harus bersikap hati-hati dan teliti verifikasi informasi dan tidak menyebabkan informasi yang belum terverifikasi. Al-Quran sebagai algoritma pembeda berfungsi untuk membedakan antara yang benar dan salah, yang hak dan batil. Ya. Sebelum presentasinya ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan berkaitan tentang apa tadi kasusnya? Masih di era digital. Ada tambahan terkait kasus yang diangkat di kelompok 1 berkaitan tentang berita hoaks ya? Ya, betul? Oke. Ada tambahan terkait berita hoaks atau konflik yang berkaitan tentang digital?
pesan WhatsApp yang belum tentu tahu kebenarannya, itu sikap atau langkah baiknya adalah kita bertabayun ya. Tabayun itu apa? Nah, mencari tahu, betul. Kita mencari tahu dulu, jangan sampai kita langsung percaya dengan berita-berita yang disebarkan di media sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan number 2, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus prioritas pedoman hidup. Baca beragam kasus. Di kelas studi, banyak teman perempuan yang sangat percaya pada ramalan zodiak dan kaum reading, membaca dari semangat. Setiap pagi, mereka selalu membaca ramalan nasib atau tujuh untuk hari itu. Bagaimana seharusnya seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman dalam menentukan nasib dan masa depan? Jawabannya, seorang muslim harus menjadikan Al-Quran satu-satunya pedoman dalam menentukan nasib dan masa depannya dengan cara 1. Mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang bertanya. Ya, Elsa. Mengapa kita tidak boleh mempercayai zodiak dan ramalan bintang lainnya? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui masa depan yang akan terjadi selanjutnya. Nah, dan itu juga yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yaitu hanya Al-Quran dan apa? Dan hadis. Iya, oke. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tentang kitab-kitab terdahulu dan sikap toleransi. Ya. Di lingkungan tempat tinggal Arya, terdapat perayaan hari besar dari pemeluk agama lain. Arya melihat ada tangganya yang memegang kitab suci yang berbeda dengan Al-Quran. Jelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Apakah kalian harus mengamarinya? Mengapa? Karena iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Secara umum, iman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Ya. 1. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 1 lagi. Mengapa kita harus toleransi kepada pemeluk agama lain? Siapa yang bisa menjawab? Karena kita hidup di lingkungan yang berbeda keyakinan, adat, dan istiadat. Jadi kita harus menghormati keyakinan mereka dan mereka juga harus bisa Menghargai ya. menghargai. Nah, menghormati dan menghargai. Kenapa kita saling bertoleransi? Karena kita tinggal di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bahasa. Oke, bisa dipahami, Billy? Bisa. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Studi kasus sikap terhadap kitab suci. Latar belakang kasus. Sore hari, Fatur melihat adiknya Aisyah
meletakkan Al-Quran di lantai saat ia sibuk mengerjakan PR. 2. Jelaskan perbedaan antara sekedar menghormati secara fisik dan mengamalkan secara batin perilaku Al-Quran. Mana yang lebih utama? Menghormati fisik adalah tindakan lahiriah, sedangkan mengamalkan adalah menerapkan ajaran Al-Quran dalam hidup. Mengamalkan lebih utama karena intermediate pemahaman dalam dan terwujud dalam tindakan nyata. Sebelum ditutupnya presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Keila. Mengapa kita wajib menghormati Al-Quran secara fisik? Mengapa kita wajib menghormati Al-Quran secara fisik? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Tia. Sikap menghormati Al-Quran secara fisik seperti tidak meletakkannya sembarangan tempat merupakan perwujudannya nyata dari keimanan tersebut. Ya, bisa dipahami? Silakan ditutup saja, kita cukupkan untuk hari ini presentasi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nilai kalian sudah mampu menyelesaikan kasus atau permasalahan yang sudah kalian terima di masing-masing kelompok. Ibu anggap semuanya sudah bagus dan sudah sesuai jawaban yang diinginkan dari kasus tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sekali lagi. Selanjutnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, dari penjelasan, dari video, dari kasus-kasus yang sudah kalian pecahkan pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan maju ke depan. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu adalah kitab yang harus kita imani dan kita jaga. Namun mengimani kitab lain seperti Injil, Zabur, dan Taurat juga wajib Bagi umat Islam. Oke, tambahannya itu adalah apabila berkaitan tentang materi kita iman kepada kitab-kitab Allah ini, maka banyak sikap yang perlu kita ambil. Maka harus kita jadikan kitab Al-Quran sebagai apa, Arpian? sebagai pedoman hidup. Iya, sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Silahkan tepuk tangan untuk Arpian. Oke, silahkan buka HP-nya masing-masing, kita kuis dulu sebentar. Silakan dibuka akses di grup kelas, ada link yang kalian bisa akses langsung untuk masuk ke kuis yang sudah Ibu siapkan di Wayground. Silakan. Oke, masih 11 orang. Satu orang lagi yang belum akses. Siapa yang belum masuk? Masih 18? Agustina. Oke. Silakan Agustina. Sudah? Memulai? Silakan. Silakan masing-masing. Itu bisa diulang ya. Kalau ada jawaban yang salah itu bisa diulang berarti. Oke, sudah selesai? Kita akhiri ya. Kita lihat siapa yang menempati 3 teratas. Ada peringkat ketiga ada Nazira, ada peringkat kedua Isna, dan peringkat pertama itu adalah Nur Izati Asania. Oke, sekarang kita waktunya adalah refleksi. Refleksi itu terkait tentang pembelajaran pada hari ini. Kalian tuliskan refleksi pada kertas yang sudah Ibu siapkan. Nanti ditempelkan ke papan tulis ya. Refleksinya yang sudah ada di Ibu tampilkan di PowerPoint. Apa satu hal terpenting yang kalian pelajari hari ini? Tulis namanya ya.
Kideping. Sudah selesai, boleh ditempelkan ke depan yang sudah disiapkan di papan tulis. Ya, Abdi, boleh. Siapa lagi? Oke, Arfian. Oh iya. Ya, silakan Fadil untuk menyampaikan hasil refleksi pada hari ini. Depan ya. Kita harus mengimani kitab Al-Quran karena kitab Al-Quran adalah pedoman kita. Oke, itu satu hal yang terpenting yang dipelajari oleh Fadil pada hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Fadil. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang cara mencintai Al-Quran sebagai generasi Qurani. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita dipimpin oleh Tian berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amin. Silakan kembali. Semoga ilmunya berkah ya pada hari ini ya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.